Hai, aku Nomi. Kalau kamu? Jadi video kali ini aku udah lama banget gak bikin video. Dan hari ini aku mau bikin video lagi membahas tentang diet. Karena udah lama banget aku gak upload tentang diet-dietan lagi. Dan sekarang kebetulan traffic YouTube aku lagi naik untuk membahas tentang diet. Oke guys, aku nggak mau terlalu banyak basa-basi, jadi aku bakalan langsung to the point aja. Ini adalah video yang bakalan ngebahas aku untuk memberitahu kalian apa aja menu makan atau makanan, jenis-jenis makanan yang aku makan selama aku menjalankan diet yang berhasil menurunkan aku turun sebanyak 17 kilo. Nah, jadi di sini aku bakalan langsung to the point, jenis-jenis makanannya apa aja, dari jam-jam makannya juga, dan aku juga akan memperlihatkan penjelasan-penjelasan lainnya yang mungkin bisa. Oke guys, sebelum berlanjut ke menu makan aku, menu-menu makan diet aku mau ngasih tahu dulu apa pedoman diet yang aku jalani. Sebenarnya diet aku ini bukan kayak pluk cuman satu diet doang, tapi ini tuh kombinasi dari beberapa diet gitu. Nah, jadi aku tuh mengkombinasikan dari diet DBM, aku juga untuk jam makan dari diet OCD, lalu juga pokoknya aku kombinasiin melalui versi aku pribadi. Jadi nggak pluk aku nyontek dari satu referensi diet doang atau cuman ngikutin kayak diet itu doang. Jadi ini bener-bener kayak versi aku yang kombinasi dari beberapa diet yang pernah aku coba kayak gitu. Alright guys, jadi aku sebelumnya mau kasih tahu dulu apa pedoman diet aku. Jadi aku udah bilang di video sebelumnya itu, aku tuh mengkombinasikan beberapa diet dan dijadiin satu versi dalam versi aku pribadi. Jadi apa ya, aku kayak memilah-milah gimana cocok untuk tubuh aku kayak gitu. Tapi di sini dalam diet aku tuh adalah diet yang lebih mengutamakan makan protein, terutama protein hewani. Dibandingkan protein nabati, aku lebih mengutamakan protein hewani. Protein hewani itu ada apa aja? Protein hewani itu contohnya itu kayak telur, daging ayam, ikan, terus apa lagi ya? Pokoknya yang berasal dari hewan, berarti itu adalah protein hewani. Nah, terus selain protein, aku juga pakai karbohidrat. Karbohidrat itu tentu sama kayak protein, dia itu ada dua jenis. Yang pertama ada simplex dan yang kedua ada karbohidrat kompleks. Kalau aku di sini, aku lebih mengutamakan tentu aja yang kompleksnya daripada yang simplex. Kenapa aku lebih mengutamakan yang kompleks dibandingkan yang simplex? Karena kompleks itu adalah karbohidrat yang dia itu diuraikan menjadi energinya itu lebih lama dibandingkan karbohidrat simplex. Simplex itu contohnya itu makan makanan yang tidak berfaedah, yang kayak kue manis, pizza, roti, terus juga cemilan-cemilan yang pokoknya yang siap saji itu adalah karbohidrat simplex, lain-lainnya. Nah, untuk kompleks, kalau kompleks itu adalah jenis-jenis makanan karbohidrat seperti yang bersih-bersih di sini tuh maksudnya itu kayak sayur, lalu juga beras merah, ubi, dan juga ada apalagi ya, sayur buncis. Pokoknya yang bersih-bersih itu adalah bagus karbohidrat kompleks. Sampai sini kalian udah paham ya perbedaan karbohidrat kompleks sama karbohidrat simplex. Dan juga untuk protein hewani dan protein nabati. Kalau hewani itu berasal dari hewan, kalau nabati berasal dari tumbuhan. Tumbuhan itu seperti kayaknya kacang-kacangan, kedelai, tempe, tahu, lalu apalagi ya. Pokoknya kalian bisa lebih jelasnya itu bisa search lagi di Google, karena di Google itu banyak informasi yang mendalam gitu. Oke, aku bakalan langsung ke menu makan diet aku karena pasti itu yang paling kalian tunggu-tunggu banget. Oke. Jadi setelah bangun tidur, karena emang beberapa belakangan ini jam tidur aku tuh bener-bener acak-acakan banget. Kadang aku tidur subuh, kadang aku tidur siang, masih siang kayak jam 12, jam 3. Kadang aku bangun jam berapa, itu bener-bener acak-acakan banget setelah pandemi ini. Setelah saat pandemi ini, itu bener-bener acak-acakan banget. Jadi emang jam tidur
jam makan jadi berantakan juga. Tapi di sini aku punya kuncinya. Kalau aku tuh selalu habis bangun tidur itu nggak langsung makan. Aku habis bangun tidur nggak langsung makan. Jadi aku kayak menjeda dulu waktu sekitar 2-3 jam. Kalau misalkan udah 2-3 jam aku menjeda untuk tidak makan. Kalau minum sih oke-oke aja. Nah habis itu aku langsung sarapan. Nah jadi sarapanku tuh nggak baru bangun tidur langsung sarapan, enggak. Jadi kayak aku menjeda dulu 2-3, perutku kosong, baru keisi air doang, baru aku bisa sarapan. Ini tuh disaranin sama dietnya OCD. Kalau nggak salah aku pernah nonton dari channelnya Kak Yulia Balsum, katanya itu tuh disarankan oleh salah satu aku lupa lagi, pokoknya itu tuh katanya ada penelitiannya gitu, lebih baik kayak gitu, kayak nggak langsung makan gitu loh. Itu loh, kamu tuh salah. Pokoknya kalian research lagi aja ya, aku lupa. Nah, lanjut aku sarapan. Kalau sarapan ini aku tuh biasanya makannya itu nggak protein dulu. Aku makannya yang ringan-ringan dulu. Seringnya itu aku makan oatmeal Quaker yang dia itu yang instan. Itu bener-bener sering banget aku makan, dan ditambah sama yogurt smoothie balls yang dari mereknya apa tuh namanya, ini tuh udah habis yogurtnya. Jadinya aku kadang selain pakai yogurt itu aku juga tambahin pakai pisang, pakai apalagi tuh ya, kayak buah-buahan yang lembut-lembut gitulah, yang asem-asem, nanas kayak gitu. Aku juga pernah tambahin nanas, atau nggak pakai buah-buahan, kayak cuman Quaker aja, itu menurut aku udah enak. Dan aku tuh selalu menakari si Quakernya itu adalah 1 scoop sendok itu. Kenapa? Karena aku udah nimbang dari 1 scoop sendok itu tuh sebesar 30 gram. Artinya kalau misalkan 30 gram, dia itu kalorinya itu udah sekitar 120 kalori gitulah, 120 kalori gitu. Jadi aku kayak udah menakar gitu. Kalian juga bisa tambahin kayak susu UHT, susu Yakult mungkin boleh, yogurt juga boleh, yogurt yang kayak instan, bukan yang kayak aku yang di bubuk smoothie gitu, enggak. Kalian bisa tambah itu, pokoknya kayak sesuka kalian dulu. Pokoknya kayak seenaknya kalian aja. Jadi kalau pagi-pagi itu lebih disaranin kita itu makan makanan yang mengandung alkalin atau basa gitu. Jadi aku lebih seringnya kayak gitu. Itu tuh sesuai sama yang disaranin dari channelnya Yulia Balsum. Dulu aku pas dulu banget nggak kayak gitu guys. Aku tuh dulu protein. Dan ternyata terlalu makan banyak protein 24 jam, kayak sarapan protein, siang protein, malam protein, itu tuh nggak bagus untuk pencernaan kita. Pantesan aku dulu tuh susah banget BAB karena terlalu banyak mengonsumsi protein kayak gitu. Nah itu untuk pagi-pagi. Makan siangnya aku itu selalu always protein number 1 untuk makan siang. Keseringan itu aku makan sama telur bisa direbus, bisa digoreng, bisa ditumis, bisa diapa-apain, terserah kalian. Kalian juga bisa makan daging ayam, terus juga ikan, udang, pokoknya protein hewani lainnya yang kalian suka. Cuman aku tuh lebih sering makan telur karena di rumah itu adanya telur, kalau nggak telur ayam, itu aja lah pokoknya. Nah kalau telur ini, kalau misalkan kalian pengen cepet banget turunnya, cepet turun berat badannya, lebih baik direbus telurnya. Itu bagus banget buat mempercepat sekali penurunan berat badan. Karena aku kerasa banget ketika aku makan telur rebus, cairan dalam tubuh aku tuh kayak gampang banget keluar. Jadi kayak gampang banget pipis. Itu tuh artinya kayak cairan-cairan yang gak berguna dalam tubuh aku tuh dikeluarkan lewat si protein dari telur. Maybe ini sugesti ya. Kalian bisa research lagi kalau misalkan takut salah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak suka telur rebus kayak aku, kalian bisa digoreng atau bisa diceplok tanpa minyak. Kalau misalkan punya panci anti lengket, pokoknya agak hindari minyak berlebihan juga, karena itu tuh nggak baik banget. Bukan cuma buat tubuh tapi buat kulit juga nggak baik. Nah, terus selain itu aku juga menemani si protein hewani aku tuh dengan sayur.
sayurnya itu bisa kangkung, bisa buncis, bisa toge, pokoknya macem-macem lah. Aku tuh suka beda-beda lah sayurnya, tapi paling sering itu paling tumis buncis, tumis toge, tumis apalagi tuh, pokoknya yang ada di rumah aja sayur aku makan gitu. Nah, untuk olahan makanannya jangan lupa garamnya juga harus dikurangin. Kenapa garamnya harus dikurangin? Karena garam itu bisa mengikat air. Jadi kalau misalkan berlebihan makan sodium atau natrium, itu tuh nggak baik banget buat tubuh, karena dia itu bisa bikin berat. Kenapa bikin berat? Karena dia itu ngikat-ngikat air yang nggak berguna di dalam tubuh, seperti itu. Oh iya, jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan dari badan kamu. Kalau aku kebutuhan airnya itu 2-3 liter, tapi paling sering setiap hari aku itu minum 2 liter air putih. Air putih itu penting banget buat diet, sangat penting, jadi jangan sampai terlewatkan kayak gitu. Selain air putih, aku juga sering mengonsumsi teh hijau merek apa aja. Biasanya aku tuh minum teh hijaunya cap kepala jenglot. Kalau misalkan itu udah habis, aku bisa pakai teh hijau yang teh botol. Itu tuh bagus banget buat apa? Buat melancarkan pencernaan kita. Jadi kerasa banget kalau misalkan udah minum teh hijau gitu, kayak beberapa menit atau beberapa jam aku tuh langsung kayak mules gitu, karena enak banget ke pencernaan teh hijau tuh. Lanjut untuk makan malam. Nah, makan malam di sini aku tuh keseringan comeback ke makan pagi, alias sering makan makanan yang mengandung alkalin atau makan makanan yang dia itu sifatnya tuh nggak terlalu berat gitu. Biasanya aku kalau makan malam itu lebih sering banget minum susu. Susunya itu bebas, bisa susu apa aja, tapi jangan yang mengandung gula yang tinggi. Aku sering minum susu Anlen. Kalau nggak susu Anlen, susu Denko. Susu Denko-nya itu yang karbohidratnya rendah, yang Fortigo, yang sasetan gitu, adalah di warung. Nah, aku tuh seringan pakai susu itu, atau enggak kalau misalkan pengen susu yang sultan, aku biasanya beli susu beruang atau enggak susu UHT yang Grandville gitu. Nah, biasanya aku minum susu kayak gitu, atau enggak bisa juga kayak makan buah. Akhir-akhir kemarin aku tuh lagi seneng banget makan buah jambu sama buah pir. Jadi bebas lah buahnya yang ada aja di rumah. Kalau aku pribadi itu suka buah yang dia tuh banyak mengandung air, yang untuk dimakan di malam hari. Buah yang mengandung air itu banyak, contohnya itu kayak melon, jambu air, jambu monyet, terus juga buah pir, apel, terus juga apalagi ya, banyak pokoknya yang mengandung air itu aku biasanya konsumsi di malam hari, karena bener-bener bisa ngontrol atau nurunin berat badan kita kayak gitu. Oke guys, jadi itu adalah menu makan diet aku selama aku berhasil nurunin 17 kg. Dan jangan lupa untuk tidur dan olahraga. Olahraga sangat penting, karena ada beberapa teman-teman yang sering banget nanya, Kak olahraga nggak? Kak olahraga nggak? Kak olahraga nggak? Jawabannya harus seminggu minimal banget olahraga itu sekali, minimal banget sekali. Kalau bisa sih setiap 2 hari sekali apa 3 hari sekali harusnya olahraga. Olahraganya kalau misalkan mager, kalian itu bisa kayak santai aja gitu, kayak jalan kaki 30 menit atau jogging 20 menit, bersepeda 15 menit, pokoknya santai aja gitu. Nggak usah yang kayak berat banget olahraga, nggak usah. Yang penting santai, yang penting pasti terjalani kayak gitu. Kenapa aku bilang harus olahraga? Karena kalau misalkan nggak olahraga, badan kalian tuh jadi jelek, jadi ada stretch mark, dan nggak sehat, nggak bugar gitu, kelihatan wajahnya tuh nggak fresh gitu. Jadi penting banget untuk olahraga. Nah, kayaknya cukup sekian video dari aku. Kalau misalkan kalian ada yang kurang dimengerti, kalian bisa tanya aja di komentar. See you in my next video. Bye bye.